wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Salawat serta salam senantiasa kita ajukan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Yang saya hormati kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Al-Hidayah dan Bapak Wakil Kepala Sekolah, mudah-mudahan beliau ditambahkan dalam rezekinya dan amanah dalam mengemban tugas sebagai penanggung jawab sekolah ini. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati kepada seluruh jajaran staf guru yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tak akan mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya. Hadirin dan siswa-siswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah pidato tentang pendekatan guru terhadap muridnya. Seorang guru perlu membangun kedekatan dengan anak didiknya, baik secara lahir maupun batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurmalina Firdaus. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas reguler B. Di sini saya akan menyampaikan pidato sebagai guru bimbingan konseli yang berjudul tentang pendekatan guru terhadap muridnya. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan pidato tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah pembahasan singkat mengenai kedua macam kedekatan tersebut. Yang pertama, kedekatan secara lahir. Kedekatan secara lahir dapat dibangun dengan bentuk perhatian yang diperlihatkan kepada anak didik. Meski diperlihatkan, hal penting yang tidak boleh diabaikan adalah hendaknya dilakukan dengan hati yang tulus, karena setiap tindakan yang berangkat dari hati yang tulus akan menimbulkan energi positif yang luar biasa. Bentuk perhatian secara lahir, misalnya menyapa dengan ramah ketika bertemu atau setidaknya tersenyum. Menyapa dengan ramah atau setidaknya tersenyum adalah ungkapan yang paling nyata dari seseorang bahwa dirinya adalah pribadi yang terbuka. Sudah tentu siapa saja akan merasa senang jika dekat dengan orang yang mempunyai kepribadian terbuka. Di samping itu, menyapa dengan ramah atau setidaknya tersenyum adalah bentuk pengakuan seseorang terhadap eksistensi pribadi yang disapa atau diberi senyuman tersebut. Sungguh, ini adalah modal penting agar seseorang bisa membangun komunikasi yang baik dengan orang lain. Yang kedua, kedekatan secara batin. Di samping membangun kedekatan secara lahir kepada anak didik, seorang guru juga perlu membangun kedekatan secara batin. Kedekatan ini bisa dilakukan dengan mendoakan secara khusus kepada anak didiknya agar diberi kemudahan dalam belajar dan mencapai kesuksesan. Berdoa kepada Tuhan untuk kebaikan seseorang diyakini bisa mendekatkan secara batin orang yang mendoakan dengan orang yang didoakan. Sungguh cara ini sangat perlu dilakukan oleh seorang guru terhadap murid-muridnya. Mendoakan kepada anak didik semestinya tidak dilakukan hanya sekali saja, akan tetapi secara berkala. Misalnya, bagi orang Islam dapat dilakukan setiap usai sholat 5 waktu. Bila hal ini kurang memungkinkan, setidaknya setiap malam menjelang tidur. Dengan demikian, seorang guru diam-diam telah membangun kedekatan jiwa dengan para anak didiknya, sekaligus membangun kekuatan bersama Tuhan untuk memperoleh keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Dalam menuntut ilmu, seorang pelajar tidak akan mendapatkan kemuliaan atau keberkahan ilmu kecuali dengan memuliakan guru. Jadi, jika seorang pelajar ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat, maka wajib baginya untuk menghormati seorang guru. Oleh karena itulah, seorang pelajar harus bisa mencari kerelaan hati seorang guru, harus bisa menghormati guru, harus bisa berkata sopan yang sopan pada guru, harus bisa melaksanakan nasihat-nasihat guru, dan harus bisa mententeramkan hati guru. Kenapa
Mengapa seorang pelajar harus melakukan itu semua? Jawabannya adalah agar guru ridho dan ikhlas atas ilmunya yang sudah diberikan, sehingga ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat. Sudah sepatutnya kita sebagai seorang pengajar memberikan contoh yang terbaik kepada para pelajar, baik itu murid yang telah kita ajarkan ataupun kepada orang lain yang belum kita ajarkan. Karena pada dasarnya guru adalah salah seorang yang berdedikasi dapat menciptakan seorang manusia sebagai orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kemanfaatan tak akan pernah putus dalam genggaman dunia saja, akan tetapi akan terus mengalir dalam diri seseorang yang telah kita bantu dengan kemanfaatan itu. Mungkin hanya itu saja pemaparan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum